Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Bahkan ada ayat mengatakan bahwa Quran bukan diturunkan sama Muhammad, Pak Bombong. Masa mana ayatnya? Bapak buka Toha, surat Taha surah berapa ya? Tunggu. Taha surah 20 ayat 1. Ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Lalu diturunkan sama siapa? Al-Quran betul. Oh my goodness. Surat berapa tadi? Surat 20 ya? Ya, Taha 20 ayat 2, nomor 2. ayat 2. Karena Quran diajarkan oleh Allah sendiri. Ada ayatnya sebentar. Cuma pantesan kalau Quran nggak pernah dibahas ya di khotbah Jumat ya. Lah, karena mereka kalau di masjid nggak boleh bawa Quran. Kalau ke masjid, kalau kita kan belajar di gereja bawa kitab. Nah, Pak Pendeta mengajarkan, coba buka ini, kita buka, kita belajar sama-sama. Nah, kalau mereka kebalik, nggak boleh bawa Quran ke masjid. Iya, makanya saya juga bingung. Jangan menafsir, nggak boleh menafsir. Itu di bawah sudah boleh mana-mana di bawah. Kita cuma baca. Nggak apa-apa, memang begitu. Aku tanya-tanya sama beberapa teman juga begitu. Memang nggak boleh. Nanti belajar di rumah. Kalau gini Bang, maksudnya ini kayaknya Bang, Muhammad dibikin susah karena menurunkan Al-Quran, karena diturunkan Al-Quran. Bahkan aku membaca apa yang tertulis. Di situ dikatakan memang bukan diturunkan. Kami siapa? Allah. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Tafsirnya bagaimana? Tafsir Ano? Aku hanya membaca apa yang tertulis. Karena setahuku dalam surah Ar-Rahman yang mengajarkan Quran Allah sendiri. Ini ayat 1 dan 2. Ar-Rahman surah 55. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Tuh, surah 55, surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Tuh, Allah sendiri yang mengajarkan. Surah berapa? 55 ayat 1? Yang ayat 1 dan 2. Ayat 1 Allah Maha Pengasih, ayat 2 yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia mengajarkan dengan apa? Dengan ini, Al-Alaq, bukan Jibril. Itu apa? Malaikat Jibril. Bukan, dia mengajarkan dengan pena. Nih, surah Al-Alaq. Al-Quran apa? Al-Quran tadi surat berapa? Yang tadi surah 55. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 ya. Allah yang mengajarkan Quran. Al-Quran. Ya oke, nggak belajar lagi. Terus apa lagi? Allah mengajarkan Quran dengan apa? Pena. Di mana surat mana? Surah 96 Al-Alaq ayat 4. Atau bisa baca dari 3 juga bisa. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Tuh. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena. Ini Quran. Kalau kurang yakin, tanya Son ngerti bahasa Arab. Allah mengajarkan dengan pena. Jadi zaman dulu Allah Semua sebelumnya di sebelah kah? Enggak. Dari sebelah mana? Islam? Enggak. Ini ku beli dan ku buka satu persatu. Bahkan aku sempat hampir dikutuk mamaku. Orang tuaku sempat kutuk aku gara-gara hari ini nggak masuk gereja. Bacanya gituan ya. Enggak, tapi iya kan pas itu buka kan begini. terjemahinnya juga kan Quran tuh belum lama itu abad berapa itu? Seingat saya dulu nggak ada terjemahannya itu. Oh ada yang terjemahan.
Enggak, Ada. mau bahasa Arab semua. Enggak, makanya mereka kan bilang Tapi baca itu tidak nanti berpahala. saya kemarin lupa, wah bre. Kan di Jakarta tuh ada pasar apa namanya itu? Pasar apa yang jual-jual barang-barang ini? Al-Quran lama-lama di pasar-pasar itu. Saya mau cari, saya lupa sekali kemarin. Oh, yang buku-buku tua itu. Iya, ada di pasar itu apa namanya kan di pasar apa? Kan orang-orang kan banyak yang perlu uang jual tuh tahun 60-an, 50-an punya. Iya benar. Pasar apa namanya itu? Saya lupa di Jakarta itu. Selamat siang, Pak Semar. Pak Semar Muslim atau Oten? Iya, selamat siang. Saya Muslim. Oh, Ibu, iya. Ya, aku mau izin nyimak aja, Kak. Oh, nyimak kok. Ah, Ya, nyimak dulu. Kan belum tahu apa judulnya gitu. Ibu mau tanya apa, Bu? Nyimak Tanya aja dulu, udah. Pak Bongo. Ya, sama nyimak Bu? dulu aja. Ibu tanya aja, mau tanya iman Kristen, monggo. Ya, boleh, tapi nggak boleh marah ya, gitu. Kan Nggak kalau marah. di ini rumah, buat-buat ya. Takut ketahuan ini siapa nih Vero ya? enggak. Kalau di Kristen itu apa benar ya? Itu tentang penyalipan itu benar nggak, Kak? Pangeran. Bu, Ya, Ibu pangeran bukan? bukan. Oh iya, kira-kira mau tanya apa? Saya tanya tadi yang tentang penyalipan itu benar apa enggak? Disalib apa enggak gitu? Ya disalib lah. Hmm, yang disalib itu siapa ya, Pak Pombo? Yesus yang disalib. Yesus apa Yudas gitu? Yesus disaksikan oleh bundanya, Bunda Maria istri Kleopas, terus Maria Magdalena dan Rasul Yohanes. Itu yang menyaksikan 4 mata saksi di situ di bawah kayu salib. Tapi ngomong-ngomong VT-nya kok tentang Pak Bom Bom ya nih? Iya, aku ngefans sama Pak Bombo. Mau ngefans, tapi kok narasinya narasi menjelekkan gitu? Enggak. Oh, Di yakin. situ, ya, tapi di situ kan ada yang berdiri, sebelah kanan itu siapa ya, Pak Bombo? Yang di mana? Kan di situ kan ada yang disalib, terus ada yang berdiri kan di situ di sebelah kanan itu kan. Bukan berdiri, disalib dua-dua. Ada 2 orang di sebelah disalib, penjahat yang disalib. Bukan yang di kayu, maksudnya yang di pohon itu ya? Bukan, di tiang salib. Tapi kan ada beritanya yang di pohon itu ada itu kan disalib atau digantung tuh. Nggak ada digantung, disalib, dipaku di sini. Tapi kenapa Dipaku. kok ya dipaku? Iya. Tapi kenapa itu kok dipaku? Karena Maksudnya memang kok harus disalib, nubuatan. tapi kan Ya harus benar, dipaku benar. karena di nubuatan di dalam Mazmur, ya Mazmur di Mazmur 22 ayat yang ke-16, 17, 18 sampai 21, dia harus ditusuk tangannya. Bentar ya. Jadi harus disalib, ditusuk di tangannya. Saya kasih lihatin ayatnya. Jadi nubuatan itu harus terjadi. Oh, gitu. Ya, Jadi maaf Yesus ya, harus disalibkan. Bang cuma tanya ada. Soalnya banyak itu dengar berita sih kayak gitu. Tapi di situ tuh, tapi kan katanya aku baca itu ya di Bible itu kan baca. Nah, tapi kok Tuhan kok disalib terus di situ kok kenapa kok dipaku nah gitu. Maksudnya kalau orang Jawa bilang itu dipancung, kenapa itu gitu loh. Kok Tuhan digituin? Bukan Tapi kok dipancung. bisa gitu? Kalau dipancung tuh dipenggal. Kan orang Jawa kan ngomong kan kalau dipancung kan dipenggal. Gimana tuh Pietro? Iya, enggak. Kalau dipancung. disalib ya nggak bisa. Kalau dipancung ya pancung lehernya dikorong sama dipancung gitu loh. Beda. Ya, kalau kan di situ kan kalau ditusuk gitu loh. Tuhan kok bisa ditusuk gitu. Iki loh nubuatan ini. Tuhan gitu. Ini. Nih iki nubuatannya nih. Nih, tanda ya. Nih. Tuh, nih lihat ya. Nih. Ini nubuatan sudah
eh, nubuatan sudah 1000 tahun ini sebelum Yesus lahir ini. Sebab anjing-anjing ini mengerumuni aku. Anjing-anjing ini nanti penjahat-penjahat yang lagi menyalibkan Yesus itu, ya. Gerombolan penjahat-penjahat mengepung aku. Mereka nih, mereka nanti menusuk tangan dan kaki. Menusuk tangan dan kaki berarti disalib toh. Ini nubuatannya. Jadi tangannya Yesus harus dipaku, disalib toh. Nah, itu ada nubuatannya. Berarti yang nyelip si Yesus tersebut adalah Fir'aun ya, Pak ya? Setan itu berarti. Ya berarti kan yang nyalip Yesus, ya kan yang membunuh berarti setan itu. Iya, kalau yang membunuh kan itu setan, itu berarti Fir'aun. Masa Tuhannya kok dibunuh gitu? Tuhan kok dibunuh? Fir'aun. Iya, tahu katanya kan Yesus itu disalib, ya kan? Yesus itu disalib sama orang Roma itu kan. Berarti orang Roma itu ada Fir'aun, setan berarti. Soalnya pembunuh gitu. Oke, sebentar ya, sebelum saya jawab adik lagi. Namamu siapa, Dek? Ya. Namamu siapa? Namaku Dani kah? Ya. Namamu siapa? Dani. Nama laki-laki? Ya, namaku Nama Dani. laki-laki. Anak Semar itu filosofi itu Semar itu. Berarti kamu laki-laki? Enggak, aku cewek. Kamu kok nama Dani? Iya, nama cewek kan banyak namanya Dani. Gua nggak pernah dengar cewek nama Dani. Aneh aja lu. Banyak, Ramadhani. Oh ada ya, ada. Oh ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ini saya jawab ya, teman-teman, tolong ya. Saya kasih ilmu lagi ya. Ini banyak orang yang minta ya. Ini ada pertanyaan di bawah. Perhatikan ya. Perhatikan teman-teman, kalau kalian ditanya. Nih, dia bilang Markus 14 ayat 50 ya. Perhatikan. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, perhatikan ya. Ya. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Oh, perhatikan ya. Ini pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tapi pada waktu penyaliban itu kan tidak, kan semua kembali. Ini kan nanti kan terjadi siang penyaliban toh. Ini pada waktu subuh, malam ditangkap. Oke? Nah, jawabannya di mana? Di sini. Di Yohanes 19 ayat 25-26. Perhatikan ya. Nah, di sini. Ini jawabannya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, ini Bunda Maria, dan saudaranya ibu Bunda Maria itu ini nih, istrinya Kleopas, ya ini ya, ibunya, ada Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Berarti ada 3 orang ya, perhatikan ya, yang di bawah ya, perhatikan. Ada ibunda Maria, ada saudaranya Bunda Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat Bunda Maria, ibunya dan muridnya, ini nih, ini muridnya siapa? Yang dikasihnya. Jadi muridnya ada ya, di bawah kayu salib ya, namanya Yohanes. Di sampingnya berkata iya kepada ibunya, inilah anakmu. Jadi Yohanes ini yang menjaga Bunda Maria. Oke? Ini Yohanes adalah murid yang dikasihi. Nanti kalian baca di kitab Wahyu 1 ayat 3. Gak ada yang bertanya di bawah ini nih ya. Oke? Ayat 2 nih, perhatikan. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi oleh malaikat yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Oke? Nih. Ini murid kesayangan Yesus. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Yohanes adalah saksi hidup, ya. Yohanes adalah saksi hidup ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ditanyakan tentang Markus 14 ayat 51, gampang jawabnya ya. Nanti jawabnya di Yohanes 19 ayat 25-26. Jadi pada waktu penangkapan itu memang murid-murid Yesus semua lari. Waktu malam pagi itu, waktu mereka ada berdoa di Getsemani, langsung Yesus menyerahkan diri. Setelah mereka jatuh, langsung karena lihat Yesus katakan inilah aku, langsung mereka jatuh kan ke tanah. Toh? Nah, jatuh ke tanah, langsung di situ murid-murid lari waktu Yesus ditangkap. Tapi kan besoknya kan penyaliban kan Yohanes kembali. Yang mengikuti Yesus waktu ditangkap itu kan 2 orang, Yohanes dengan Petrus. Terus Petrus kan menyangkal tuh, betul kan tidak Serafim? Dia ikut Yesus kan? Karena habis melarikan diri kan mereka kembali ke Yesus, betul nggak? Yohanes dan Petrus, dua-dua. Nah nanti, harusnya kalian bertanya sama Bom Bom. Seharusnya kalian bertanya sama Bom Bom begini, Pak Bom Bom, waktu ayam berkokok itu siapa punya ayam? Harusnya kalian bertanya begitu.
Betul nggak Sarafin? Iya, Oke. tapi kenapa kok nggak nolong Yesus gitu kan? Muridnya kenapa kok malah lari ketakutan? Itu sudah nubuatan deh dalam Zakaria 12 ayat 7 bahwa nanti murid-murid Yesus itu melarikan meninggalkan Yesus. Sudah dinubuatkan, pasti akan lari tuh. Dan itu Ya, janji. karena ketakutan ya. Muridnya karena ketakutan ya, Pak. Iya, ketakutan dong. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Waalaikumsalam. Mau nanya bang? Nanya apa bang? Nanya apa? Nanya dikit. Nggak boleh bang, nggak boleh. Nih, mau nanya. Kan Yesus Tuhan, tapi kan mati. Yang matiin Yesus itu siapa? Tanggung jawab ya. Yang matikan Yesus. Iya. Oke, dengar ya. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu bukan seperti pandangan Bapa. Tuhan itu adalah gelar penguasa. Ya, dia adalah gelar, dia adalah penguasa jabatan, pemilik. Oke, dengar baik-baik. Contoh kayak macam Pak Bom Bom, gelarnya pendeta. Pak Bom Bom kalau mati, manusianya yang mati, bukan gelarnya. Pendeta nggak mungkin mati. Nah, kalau siapa yang mematikan Yesus, bukan Tuhan yang dimatikan, Yesus. Firman yang menjadi manusia. Yang mematikan tidak ada yang mematikan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dia menyerahkan dan dia mengambil kembali. Ayatnya di mana? Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Coba cari. Jadi tidak ada yang membunuh Yesus. Nyawanya dia memberikan kepada Bapa dan dia mengambil kembali. Apalagi? Sudah aku jawab itu pakai dalil. Lagi pula Yesus bangkit, Pak, bukan masih didoakan, udah bangkit. Ya, tapi kenapa ya kok itu ya Pak ya? Katanya Yesus itu Tuhan, tapi kok bisa mati terus bangkit lagi itu kenapa? Bukan Tuhannya mati, bukan. Terus Saya yang tanya mati sama kamu. itu gimana itu Sabar caranya? Dani, sebentar. Kenapa Yang mati terus? kalau umpamanya Pak Bom Bom, yang mati Pak Bom Bom atau pendetanya yang mati? Kenapa Pak Bono maaf itu ulang lagi dong? Pak Suma, imam, kipas angin di atas, kipas angin. Di mute. Nah, yang mati pendetanya atau Pak Bom Bom yang mati kalau Pak Bom Bom mati? Kalau Pak Bombon dengan pendeta itu kan nyawanya lain dong. Maksudnya Lah kan begini, misalnya gini. kan Pak begini. Pak Bom Bom punya gelar kan begini. Oh sudah, Pak Bom Bom punya gelar pangeran, pangeran Bom Bom. Tuh. Sekarang yang mati pangeran Bom Bom atau Bom Bom yang mati? Kalau pangeran itu kan Allah, disebut Allah ya kan. Gelar, Kalau Pak Bom gelar. berarti yang Pak Bom Bomnya yang mati, tapi urunya itu terus yang bangkitkan lagi itu siapa Pak Bom Bom? Katanya Dia di situ bangkit kan sendiri. ada nggak ada yang bangkitin gitu. Bangkit sendiri bisa Kak. Katanya di situ kan di Bible, kalau di Bible itu kan saya baca itu kan ada yang bangkitin. Tapi itu Allah Bapa yang bangkitin. Begini. Iyo, Yesus itu kan firman Allah. Toh? Allah ini kan firman ini kan Allah. Yesus ini firman menjadi manusia. Manusia ini yang mati. Otomatis rohnya ini kan kembali. Rohnya ini kembali, toh? Kepada Bapa. Ya. Firman ini kembali, dia pulang kepada Bapa. Terus dikembali lagi, bangkit itu. Yesus itu manusia bangkit. Yang membangkitkan Yesus siapa? Ya memang Allah Bapa. Tuh kan dia memberikan nyawa kepada Allah Bapa. Ya berarti ada yang bangkitin. Oh bukan. Coba kau baca Yohanes 10 ayat 17. Di sini yang bangkit. Karena dia Allah. Masa aku nggak mengerti? Tapi Yesus itu tidak mau banget disebut Allah. Di mana Yesus dia tidak mau mengatakan dia Allah? Coba di mana ayatnya? Di Matius Di mana ayatnya? 1. Aku ada Di mana Yesus tidak mau mengatakan dia Allah? Di mana? Di Matius 23 Pak. Di Matius 23. Aku di situ. Yeay, Tapi apa benar itu- orang nggak maaf ya? Itu Yesus tidak mau mengatakan dirinya. Di Dengar situ dulu. aku adalah seorang hamba Tuhan dan Udah mulai ngeyel ya, udah mulai ngeyel. Iya, saya udah tahu dia udah mulai biarkan kita. Jadi gini, di Matius 7 ayat 23 dari ayat 15 sampai 23 itu nanti tentang akhir zaman. Contoh ya. Ini contoh saya kasih contoh Pak Bom Bom. Oh, jangan orang lain. Pak Bom Bom ini kan hamba Tuhan. Terus Pak Bom Bom tukang main joker, main judi. Oh,
terus tukang tipu orang, korupsi. Padahal saya pergi ke gereja. Dengar dulu, saya ke gereja khotbah, terus saya pukul istri, terus saya punya piara simpanan, main perempuan. Saya khotbah di gereja. Nanti akhir zaman saya mati, nanti saya bilang, Tuhan, Tuhan. Nanti Tuhan Yesus bilang sama saya, saya tidak mengenal engkau, meskipun kau pernah menjadi pendeta di dunia. Gak pernah kenal, karena saya tidak hidup dalam kebenaran. Paham ya? Kalau kau nggak paham, kau ambil itu, ngambil cobek yang rica-rica itu, ambil batoki kepala, sakit nggak? Coba. Kalau sakit berarti kau sadar. Sakit, coba. Paham nggak? Udah paham nggak? Saya udah kasih contoh nih. Ya, paham. Do you understand? Buat bulak sambal nanti. Oh, astagfirullahaladzim. Why do you? Cobanya, kalau coba itu kan buat Sarafin. bulak sambal itu nanti. Bahasa Inggris bego apa stupid ya? Stupid ya? Why stupid? Why? I was so stupid, honey bunny suka. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Aduh, lama-lama gue sudah mau pakai wig ini, kayaknya Eka mau pakai wig. Apa cantik enggak wignya gitu Pak Bambu? Oh, Eka punya wig banyak. Mau lihat, Eka punya wig banyak. Warna oranye Pak Bom, warna oranye. Tolong Pak, kesukaan junjungannya. Oh, warna hijau kalau kesukaan junjungannya. Suka hijau? Hijau atau biru? Hijau atau biru? Hijau, Bang Bom, hijau. Iya Pak, hijau. Hijau. Hijau, ya udah, udah kasih hijau udah, lari lo. Udah. Halo. Emang ada warna hijau tuh? Oh my goodness. Siapa sih mirip sekali tuh? Aduh. Nah, dia kan ngomong pakai ditekan itu. Oh my goodness. Kambing itu kali nama bingung. Yang mulai Pak Bom. Bukti Yesus tidak disalib, tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Dengar. Disalib karena nggak ada bukti. Oh my goodness. Oh my goodness. Betul kambing, kain nama bingung. Kain nama. Bukan kain nama. Kain. Oh my goodness. Halo, gimana? Eka cantik gak? Oh my goodness. Pak Bom celak. 3 kali. Coba aduh, ada bulu matanya hijau lagi. Oh my goodness. Halo. Lucinta Luna. Halo. Masih hijau kumisnya. Aduh. Gimana? Lucinta Luna. Gimana? Halo. Gimana, Denny? Lebih cantik banget daripada Rifa. Pak Bom Ini Ibu Bim. Iya Pak Bom lucu sekali ya kayak badut tahu. Masa Eka cantik gini dibilang badut? Lu aneh aja. Iya memang kayak badut Pak Bom. Beda kayak Luna. Kalau lagu bahasa Inggris itu ada lagunya gini, Pak Bobo, shine bright like a diamond. Nah, kalau Pak Bobo nanti green bright like a Muhammad. Hijau. Mata jangan merah. Gimana? Ayo. Pak Bom cantik tapi kayak badut. menghina ciptaan makhluk Tuhan ya. Pangeran Bom itu lebih cantik kalau dikurusin lagi itu perutnya, biar nggak gaya ikan kakap. Biar ketawa dulu, kasihan. Biar ketawa dulu. Ini saya punya fans, jadi biarkan saja. Santai Pak Bom, aku mah santai. Iya. Kamu berapa keluarga deh? Berapa keluarga? Berapa keluarga? Saya cuma ada 2 di sini. Hah? Ada 2 keluarga. 2? Ya. Lah, Serapim.
Dia lagi marah tuh, bolpen jatuh lagi. Aduh. Duh. Ya ada yang mau naik bertanya kah? Silakan. Oh ini ada nih. Serafim, kenapa kok ketawa? Kok ingat siapa kah, Serafim? Ingat Momo. Iya, itu kan Kak Serafin ingin Pak Bom, tapi kan kayak badut itu kenapa? Dengar. Hanya Bom dan Esra Sori yang berani pakai wig, betul nggak? Hah? Cuma 2 pendeta saja nih yang terkenal ini, Esra Soro dan Bom. Tapi Esra Soro cuma 1 kali. Bom sudah berapa kali? Bom sudah berapa kali, toh? Aduh. Halo teman-teman yang di YouTube, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya kita kerjakan dulu ya, kita kerjakan dulu. Bom lagi cari jiwa jadi. Ya, minta maaf kemarin Bom tidak menyiar karena wifi mati. Tapi untung anak Tuhan ada yang bantu untuk bayar Bom punya wifi. Terima kasih ya. Jadi wifi-nya Pak Bom itu BPJS dong. Hah? Iya, masa ada bayar wifi ada yang bantu berarti wifi-nya BPJS dong. Enggak. Terus Bom punya listrik hari ini bayar. Oh. Berarti listriknya juga BPJS dong, berarti berapa kali bayar itu? Mau sampai terlihat kenapa itu? Kenapa kamu? Iya, wifi. Kalau wifi-nya BPJS. Serafim, mau bertanya nggak sama dia? Audrey, Serafim, ayo tanya sama dia. Raka, kenapa lu lari? Raka lari. Ini nama ente Siveni siapa ya? Enti Sentis, selamat pagi. Selamat siang. Mas susah namanya sensitif aja, panggilnya sensitif. Sebentar ya. Sensitif. Sensitif. Entes apa nih? Antisentis. Buka mic-nya dong. Teman-teman dengar ya, ini Pak Bom begini nih bukan asli. Ini hanya demi entertainment, lucu-lucu saja ya. Lucu-lucu saja. Iya, boleh ya Pak. Lucu, kita kan diskusi itu bukan berarti manusianya yang musuhan. Enggak, kita saling bagi pengalaman ya gitu Pak Bom ya. Kalau kau bilang bagi pengalaman, kau harus ditanya juga. Saya mau tanya kau, boleh nggak? Silakan. Nah, kau kan perempuan. Di dalam hadis Muslim 114, kau dibilang kau punya otak setengah. Bagaimana itu? Kau marah atau tidak? Ya enggak lah, Pak. Itu kan hanya dogma. Nabi bilang kau otak setengah loh, benar. Mana ada itu di mana ayatnya loh Pak? Ada, kalau saya tunjukkan baru kau tuh bikin sial. Kalau nggak, kalau tunjukkan lebih bukan. Berisik banget kayak bunyi ngilu gitu, besi lagi bunyi apa tuh? Besi. Iya, kau tuh otaknya setengah. Udah mau ini disampaikan nggak? Kalau nggak turun aja, ditanyain diem aja. Awas nge-record. Biarin aja udah, nggak apa-apa. Gak apa-apa kan ini mah diskusi, gak ada niat yang enggak gitu, maksudnya gitu Bang. Oh alhamdulillah. Iya betul, kita kan tanya apakah betul itu gitu. Ya gak apa-apa kan, nanti Pak Bom ngejelasin gitu. Iya. Bang kan Enti dari Jawa Barat ini ya? Bang Saya Enti. juga di tempat kerja beda-beda agama itu Bang, saya saling menghormati, saling menghargai. Itu kenal baik sama orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha itu di tempat kerja saya. Saling menghormati, enak gitu kalau di Indonesia. Sama, iya Kak, sama. Saya juga di sini kerja itu sama ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Katolik, ada. Tapi kita saling menghormati. Apakah kita pernahkah di Kristen kayak gini? Pernahkah di Buddha kayak gini? Pernahkah di Hindu kayak gini? Bagus, Nah, itu kita apa-apa. juga diajarin dan kita Asal jangan gitu. menghina, jangan mencela, itu kan Ya, tergantung imannya masing-masing gitu. Kau mau nggak saya kasih tunjuk kau hadis? Saya kasih tunjuk kau hadis ya. Jadi kau punya otak setengah.
Baru kau membawa sial dalam ajaran itu, dalam ajaran Islam, perempuan itu membawa sial. Bagaimana saya tunjukkan hadisnya? Gak usah bang, gak usah. Nah ini sama adik perempuan ini, gimana? Dia bilang nggak ada, jadi saya kasih tunjuk gimana, ayo. Gimana, mau nggak? Gak usah bang, gak usah. Iya, di mana ayatnya? Kalau perempuan itu Coba bang tunjukin. Perempuan membawa sial ya. Nih saya kasih tunjuk. Saya buka dulu ya. Kau catat di situ. Hadis Bukhari Sahih itu. Hadis Bukhari 4703. 4703. Nih, saya kasih baca ya. Semua bacanya bang. Iya, dibaca semua. Nih, baca nih. Ini Sahih ya. Hadis Muslim. 47 ya. Empat 4703 hadis Bukhari. Ini ya. Sanadnya apa? Sahih ya? Sahih ya? Pak? Denny, sahih ya? Coba baca Pak Arabnya ya Pak ya. Ini baca ya. Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syahibab, Hamzah dan Salim. Keduanya adalah anak Abdullah. Ini bin Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu salam. Tuh, apa ini? Bahwasannya Rasulullah bersabda, baca nih. Ada kalanya kesialan itu ada pada wanita, rumah dan juga kuda. Berarti perempuan yang bikin sial ya? Perempuan itu bukan bikin sial, Papa itu. Ini. Lagi ceritanya. Ini. Ada kala kesialan itu ada pada wanita. Kesialan bukan hanya pada wanita saja. Baru itu sama siapa? tergantung atas perbuatannya, Kak. Mana perbuatannya, di mana ada tulisan perbuatannya? Atas ada perbuatannya. Mana ada perbuatannya? Katanya kenapa ada baginda Rasulullah itu? Di mana ada perbuatannya? Boleh saya jangan tambah-tambah. Boleh saya ngomong dulu? Tadi Pak Pombom ngomong, aku nggak potong loh ya. Ya mana silakan baca. Di situ baginda Rasulullah baginda Rasulullah mengatakan seperti itu. Itu ada kelanjutannya, Bapak. Mana kelanjutannya, di mana? Baca di bawahnya. Di bawah mana? Dan di situ baginda Rasulullah itu wanita, bukan membawa kesialan, tetapi di situ baginda Rasulullah adalah menghormati wanita. Mana menghormati wanita, di mana? Ada di situ bawah, Pak. Makanya kalau baca itu, kalau baca jangan dibaca. Di bawah mana? Di hadis berapa? Hadis jangan berapa? dibaca terjemahannya, Bapak baca aja itu, baca. Iya, di mana? Baca di mana? Arabnya. Di mana? Di mana? Bapak baca Arabnya, Pak. Iya, silakan. Di mana? Hadis berapa? Coba kita baca dari di mana ada itu. Bawah itu kan ada, atasnya ada juga, Pak. Di atas mana? Di sebelahnya. Kembali terus Ini ada 4703. Di mana? 04. Terus 04 ini. baca semuanya. Mana? Baca 04 satu mana? perikopnya itu kan ada, baca satu perikop. Tetapi di situ juga ada Yesus tersebut. Kok Yesus di sini? Iya. Mana Yesus di sini? Yesus juga mengatakan bodoh pada umatnya. Itu gimana itu? Kau yang bodoh, otakmu setengah, perempuan otak setengah, perempuan sial. Kau bodoh memang, Boy. Mana kau bilang mana? Mana ini baca, coba kau jelaskan sama Mana saya. ada Yesus Mana ini kata Yesus, bukan kata Yesus. Aku sembarang saja. Masa hadis kata Yesus? Ada dia aja kok. Oke, ini kata Yesus ya? Serafim, ini kata Yesus ya? Itu kata apa namanya, Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gimana sih? Iya, di situ juga ada. Di situ, kenapa aku tanya juga, kenapa Yesus mengatakan bodoh pada umatnya gitu? Loh, ini jawab dulu, nanti baru saya jelaskan tentang Yesus. Kau jawab dulu ini.
Mana kau bilang tadi? Ini perempuan sial ini siapa ini? Ayo. Berarti wanita sial kau, perempuan sial kau. Kau terima sudah? Wanita sial itu tidak semua yang disebut baginda Rasulullah. Wanita sial itu wanita yang pezina, Bapak. Mana bilang wanita pezina di sini? Mana tulisan wanita pezina? Ada Mana? di situ. Ada itu yang disebut berarti wanita sial. Di mana wanita pezina di mana? Kau takwil lagi di mana? Kau takwil lagi mana ayatnya? Kau setuju saya hadis Sama berapa? itu kayak itu kan menceritakan dari sama kayak di Amsal itu wanita pezina itu. Oh, kau yang pezina, kau makanya kau dapat kutuk jadi kau wanita perempuan otak sarbeng. Ini kau sial, perempuan sial kau ini. Bukan, Karena bukan kau yang izinkan kau punya suami kawin banyak. Jangan Mulai panas dia, kena tipu dia. Penipu berarti dia. apa, Bom? Dia ini penghujat sebenarnya. Coba kau baca, kau mulai panas-panas. Coba kau jelaskan ini. Coba, Tetapi itu ayo. benar. Pak Kau wanita Bambang, sial tapi kau? benar. Kau perempuan Itu sial kan- kau? Baginda Rasulullah mendengar. Coba kau jelaskan dulu. Apa ini? Coba kau jelaskan. Ini moderatornya. Iya, habis kau bicara sembarang. Coba kau jelaskan. Ini perempuan sial untuk siapa ada nih? di situ, Pak. Ada itu. Mana sudah Baginda tidak ada habis Rasulullah ini, tidak habis. mengatakan itu, tetapi baginda Rasulullah itu adalah wanita itu yang sangat mulia. Itu Mana mulia di sini ini? Rasulullah bersabda, ada tapi di situ kala juga, kesialan itu Pak ada Bambang, pada wanita. di situ juga itu menceritakan di Amsal itu. Dari hadis ke Amsal. Menceritakan di Amsal. Bukan. Dari hadis ke Amsal. Ngaco kamu larinya ke Amsal. Kok bisa dari hadis ke Amsal? Iya, oh iya. Di situ ada Pak Bom. Nggak ada. Imammu mana? Imam siapa? Kenapa tidak? Seperti itu. Ngaco kau. Kenapa di moderator kau Kok kamu larinya ke Amsal? Hadis kau larinya ke Kau Amsal. jangan curang kau. Ngaco. Kau yang curang. Jangan di mute, Audrey. Jangan di mute, biarkan saya dia. Biar dia ngomong. Biar aja teman-teman, biar aja ngomong. Kita mendengar dia punya kebetulan ini. Stroke dia. Ya kau yang kencang-kencang gimana sih? Dia kan kejang-kejang. Bukan kami bukan Israel kejang-kejang, tetapi di situ memang menceritakan pasal Amsal. Itu Apa larinya ke Amsal? menceritakan Imam mana itu, yang mengatakan Pak. seperti itu? Imam mana yang mengatakan seperti itu? Coba. Kenapa Langsung itu keluar. Coba. menceritakan Amsal, Bapak. Itu Iya, di menceritakan Mana Amsal ini? menceritakan Ini tentang dia. hadis ini Bukhari kok ini. Oh, hadis larinya ke Amsal, Bahlul. Oh, Bukhari ini Itu loh. menceritakan di Amsal, Bapak. Itu di mana? Di mana? Di Amsal. Wah, ini wanita Itu memang menceritakan di Amsal. Itu Iya, kesambungannya di kamu kan sana, mengatakan Bapak. ini kan kamu bilang ke Amsal. Mana imammu yang mengatakan ini ke Amsal? Iya, itu Bapak itu berarti yang otaknya dongok. Mana Ada imammu itu yang yang otaknya mengatakan dongok itu ini adalah merujuk kalau di Amsal. kepada kitab Amsal, Bahlul? Itu Bahlul, di mana? Nanti saya sepil wajahmu di sini, malu kau. Jangan sempat saya sepil wajahmu di sini ya. Jangan sampai saya sepil wajahmu di sini. Ya, malu Bisa sendiri aja kau. tuh, kalian aja sepil. Oh iya, saya sepil wajahmu. Silakan sepil, silakan. Kita spill nggak ini? Boleh, Spill aja. Oh, kita spill sama teman-temannya ya. Iya. Spill aja. Spill. Iya. Amsal larinya ke Amsal, ini Bahlul sekali kamu kok larinya ke Amsal. Iya. Pantas tidak diajak Memang ini, itu tidak diajak Amsal. ini. Kenapa? Iya, pintu Bahlul ini. Nah, katanya ngaku-ngaku Amsal. Kenapa? Emang kenapa? Nah, ini kita wajah-wajah ini, wajah-wajah Bahlul ini. Nih, ini yang ngaku. Wajahmu itu yang bak. Nih. Tuh. Apa kamu Tuh, bingung? cantik ya, Kenapa cantik. sepil aja? Wanita setengah otak ya ini. Ya, ini kayak Kamu yang setengah Amsal otak. gitu loh. What the heck? Ya. Kita ngomong tentang kita larinya ke Amsal. Sejak kapan Kejang, dari main Amsal? mute. Kamu Nggak perlu saya kejang. Ngapain saya kejang lihat wanita setengah otak? lah ya, kenapa kamu main mute? Ya, Main mute. Kamu tidak menjawab main pertanyaan. mute. Dan memang itu cek Amsal. Itu cuma si Amsal. Wanita yang tidak baik, wanita yang sial. Itu adalah yang disebut wanita berzina. Yang bisa begini. Bukan wanita muslim. Yang saya dibahas dalam kitab Amsal. Bahlul. Kamu udah dimadu belum? Kamu yang balon, berarti otak menteri yang setengah. Kamu yang Nggak setengah itu nyambung. kamu. Masa larinya ke kitab Amsal? Yang Mana imam nyambungnya di mengatakan mana? lari ke kitab Amsal? Yang nyambungnya di mana? Di Otakmu mana? itu miring. Nama imam yang mengatakan ke Amsal siapa, Bahlul? Enggak usah bawa Imam Syafi'i. Jangan lari kau wanita otak salah, jangan lari. Betina satu ini memang kalian susah aja, ya. kalian aja. Betina, Saya sini, mencari. Betina.
dengar ke sini betina. Ya. Kalian aja main-main Kita hargai kamu betina. Kalau kamu hargai kita. Betina, dengar ke sini betina. Kamu larinya kitab Amsal. Kita buka hadis. Sejak kapan patokannya ke Amsal? Sejak kapan patokannya ke Amsal? Sejak kapan kita Berarti mengenal kan ya Amsal? dulu kitabmu itu kitabnya sangat kecil, makanya kitabmu itu nggak mau di Emang jumlahnya nggak mau. Itu meneruskan baginda Rasulullah adalah meneruskan dari nabi-nabi sebelumnya. Oke, kita bandingkan. Coba kita bandingkan ya. Itu belum. Kita bandingkan sama kitabmu. Berapa ayat? Iya, boleh. Berapa ayat di kitabmu? Berapa ayat di kitabmu? Berapa Kita ayat? bandingkan. Coba, berapa jumlah ayat di Al-Quran? Kalian itu main-main Berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran? main-main Berapa di dalam Al-Quran? kita bandingkan Berapa? Buki Banggo. Kalau bukan hanya dengan saya diturunkan pun nggak bisa. Mau diturunkan nggak? dengan betul monggo silakan. Kamu mau diludahin nggak? Mau diludahin nggak kamu? Diludahin masal. Dibawa kita tanya hadis larinya ke Amsal, Bahlul. Ya. Dari cara ngomong udah curiga saya, maka saya dari awal-awal tanya kamu. Kamu nggak ngomong terus dia menjadi dari awal-awal tanya kamu. Lah ini wajah-wajah wanita-wanita otak setengah ini. Nih. Jadi kamu bertanya, kita tahu kamu siapa, nggak usah tipu-tipu lah. Nah, nggak usah tipu-tipu sini, nggak butuh kita. Ya, yang mau naik silakan. Dikasih lihat hadis otak setengah, siang. Dikasih hadis otak setengah, siang. Ada feedback. Oh my goodness. Aduh. Tadi mula-mula baik ya sebelum dibukain ayatnya, begitu dibukain ngamuk kan? Iya. Langsung keluar Islamnya. Bahasa Islamnya keluar langsung. Bahas hadis lari ke Amsal. Gimana sih? Apa sih nggak nyambung? Memang itu Al-Quran yang ini sudah tidak sempurna, Pak Bombong. Saking tidak sempurnanya Al-Quran, mereka bawanya ke Alkitab. Poligami naik lagi nih. No, ini nih yang korban poligami nih, poligemoy. Kamu depresi di poligemoy ya, makanya kamu ngawur kayak gitu. Depresi ya kamu ya. Halo betina. Kamu di sini dihargai, tapi kamu nggak bisa diskusi baik-baik. Kamu yang depresi dengan saya. Kamu yang depresi orang aku cantik, kamu yang teriak tidak. Kamu yang depresi, kok langsung larinya ke Amsal? Makanya saya tanya sama kamu tadi. Iya, kan tadi kan saya menjelaskan. Nah iya, kamu menjelaskan. Nah, itu ada cocokmologi dengan di Amsal. Paham? Yang cocokmologi ke Amsal itu siapa betina? Itu kan mulut sendiri tadi yang ambil langsung dari hadis ini langsung kau larikan ke dalam kitab Amsal. Kalau cuma cocok-cocok mulut kayak gitu saya juga bisa ngomong tanpa berhenti. Iya. Kalau cuma ngomong kayak gitu saya bisa. Itu meneruskan. Iya. Kita kami meneruskan dari nabi-nabi sebelumnya. Namanya Denny ya tadi ya, Denny atau siapa namanya? Denny ya. Ya Denny gini Denny, Pak Bomom ini sayang loh sama kamu ya. Begini, ada Pak Bomom, ada baca sama. ya sama, kita saling sayang ya. Saling begini menghormatin, bukan ya, saling hormatin. nyuruh. Denny, begini Denny, Pak Bomom ada baca hadis loh. Sama, saya juga baca itu Pak. Iya, itu kan tapi kalau saya dapat di Alkitab, ini iya, Pak Mama itu nanti. menceritakan di Amsal gitu. Nggak nyambung. Makanya Ya, oke. karena Dengar yang dulu. nggak nyambung kakak, maaf ya Kak, jangan dipotong. Ya sudah aku bicara. Kalian tadi berbicara itu, kalian tadi bicara. Kamu nggak mau dipotong tapi kamu motong host gimana kau ini? Ya kamunya diem. Kamu yang diem, host lagi ngomong ini komal-komalnya host bukan komal kamu. Kamu ikut campur. Ngaco lah. Kamu yang ngaco. Wah kamu yang ngaco di sini, host lagi ngomong kamu diem. Ya kan? Ini semar. Nyambung loh. Ini kalau dikasih Jangan main mute. Waalaikumsalam. Jangan main mute. Salam. Tidak ada main mute. Saya kalian, oke? Waalaikumsalam. Ya. Begini, kalau orang sudah begini nggak usah diladenin. Memang orang ini udah dari kecil sampai orang tua mirip kayak ular, mutar sana mutar sini. Memang orang ini ular. Hostnya lagi ngomong, dia bilang gini bang. Hostnya lagi ngomong, dia ngomong lagi jangan dipotong dulu lah. Dia minta jangan dipotong, barusan aja dimotong hostnya. Di mana adabnya? Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Ini manusia-manusia begini kalau dikasih bom mau itu. Aduh, jangan kasih turun dia. Saya mau kasih dia ini ayat ini. Dia turun sendiri Pak. Oh ayat itu. Saya mau tanya dia, bisa nggak kau nete bom? Astagfirullahaladzim, Pak Bomo. Saya mau tanya, dia kan fans toh, sangat menyayangi. Oh my goodness. Oh my goodness, saya mau tanya, dia mau ke tidak?
Ayo Uclim naik lagi Uclim atau Ayo naik lagi deh. Coba ya kita kasih Pak Bom dulu deh. Jangan galak-galak sama perempuan, aku nggak suka. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh
tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama.
Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami.
Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu, wahai Rasulullah. Aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya."
Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya
kekal abadi, berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang
Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di Perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca
membaca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua,
sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya sekarang, ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab.
dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status riddah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat riddah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak.
nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam
Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri.
Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.